Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbil aradi was samawat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi 'afwihi tughfarudz dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurubat wa bi lutfihi tustarul 'uyubu waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam mimbar yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan sanjungan, pengagungan, pujian, bahkan ibadah kita. Kita bersyukur kepadanya atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan juga kita menghaturkan salawat. Hari ini hari Jumat, kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu khatib mewasiatkan dari khatib pribadi kemudian kepada kaum muslimin yang mendengar supaya senantiasa bertakwa kepada Allah, bertakwa dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh rasa cinta, dengan penuh harapan akan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, seperti pelaksanaan salat Jumat yang setiap pekan kita lakukan. Maka mari kita lakukan pelaksanaan ibadah tersebut dengan penuh tanggung jawab, penuh kecintaan dan harapan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang mengharapkan itu, orang-orang yang bertakwa dalam melaksanakan pelaksanaan salat Jumat adalah orang-orang yang memahami bagaimana tata cara dan adab-adab dalam pelaksanaan salat Jumat. Tidak harus diberitahu setiap kali pelaksanaan salat Jumat, seperti tidak boleh berbicara, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah, ketika engkau mengatakan diam kepada orang yang di sampingmu, baik itu anak kecil ataupun lain sebagainya, padahal dalam rangka menasihati dia, maka orang yang seperti ini telah lago, hilang pahala Jumatnya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, man massal hasa faqad lagha, siapa yang dia bermain kerikil, bermain buletin, bermain jenggot, bermain handphone ketika imam sedang berkhutbah, maka pahala orang yang seperti ini hilang, sehingga dia melaksanakan sholat Jumat hanya melepaskan kewajiban dan keluar dari masjid tanpa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam adab yang lain, kata para sahabat, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hibwah, Nabi melarang seseorang untuk duduk sambil memeluk lutut ketika imam sedang berkhutbah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan karena cara duduk seperti ini akan membuat dia lebih gampang tertidur ketika khutbah Jumat. Maka ketika tiga hal ini sering dinasehatkan untuk tidak berbicara, bermain apapun yang memalingkan dia dari khutbah Jumat, duduk sambil memeluk lutut bisa menghilangkan pahala Jumat, bagaimana dengan orang yang tertidur ketika pelaksanaan Jumat? Saya paham ketika mendengarkan suasana begitu indah sehingga
ketika mendengar lebih banyak ngantuknya. Akan tetapi ketika kita terjatuh dalam hal seperti itu, maka kemungkinan besar pahala sholat Jumat terlepas kewajibannya melaksanakan sholat Jumat, iya, karena dia hadir melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi mana pahala kecintaan dari ibadah tersebut, pahala yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal-hal pokok, hal-hal terpenting yang membuat seorang mukmin itu bahagia dunia dan akhirat adalah mahabbatullah, kecintaan ataupun cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Maka sebagian ulama mengatakan laisa sya'nu tuhibbu lakin asya'na tuhab. Pokok permasalahan itu bukan bagaimana Anda mencintai, akan tetapi apakah Anda dicintai atau tidak. Banyak orang mengaku dirinya mencintai atau bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ketika mereka mengatakan dalam Al-Quran, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini, kata mereka, adalah anak-anak Allah dan kami ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lihat bagaimana karakteristik atau bagaimana jalan kita menuju kepada mahabbatullah, menuju kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya semuanya sudah teruraikan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab seseorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dia membaca, mentadabburi, mengamalkan Al-Qur'an-Nya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Allah turunkan, di dalamnya berisikan pokok-pokok yang akan membuat seseorang itu bahagia dunia dan akhirat. Maka lihat ketika ada seorang sahabat, ketika dia sholat, dalam sholatnya dia selalu mengakhiri bacaan setiap rakaatnya itu dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ketika dia membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, kemudian diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian hal tersebut diadukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, kenapa engkau melakukan hal seperti itu? Maka sahabat ini mengatakan, aku membaca dan mengakhiri bacaan tersebut dengan Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas di dalamnya berisikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan aku mencintai surat tersebut. Sehingga ketika ada orang membaca, kemudian mentadaburi, mengamalkan, mencintai Al-Quran, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat tersebut, akhbirhu annallaha yuhibbu. Kabarkan dan sampaikan kepada dia bahwa Allah pun mencintai orang tersebut. Di antara seseorang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dia mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi SAW. Ikutilah aku, laksanakanlah perintah-perintah Rasulullah dan jauhilah larangan-larangan Rasulullah SAW. Beribadahlah sebagaimana ibadah yang diajarkan Rasulullah SAW, tanpa dikurangi, tanpa ditambahkan, karena agama itu telah sempurna. Jika Anda mengikuti Nabi SAW, maka Allah mengatakan yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian di antara sebab yang lain seseorang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah dia melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban dan ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, ketika Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dicantumkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa seseorang yang berani menyakiti kekasihku, wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku menyatakan perang terhadap orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba
mendekat kepadaku dengan melaksanakan kewajiban yang mana kewajiban tersebut aku cintai, tidak ada amalan yang aku cintai melainkan kewajiban yang aku berikan kepada mereka, dan mereka mengamalkan kewajiban tersebut. Wa ma yazalu yataqarrabu 'abdi ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan hamba tersebut mendekat lagi kepadaku dengan menambahkan hal-hal yang sunnah, mencampurkan antara amalan-amalan yang diwajibkan kepadanya dan juga amalan-amalan sunnah, maka sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, Allah mengatakan, aku akan mencintai hamba tersebut. Ketika aku mencintai seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadi pandangannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya, aku akan menjadi apapun yang akan melindungi dirinya. Dan jika seandainya hamba tersebut yang telah aku cintai dirinya meminta sesuatu kepadaku, aku akan berikan permintaan mereka. Dan jika seandainya mereka meminta tolong kepadaku, maka aku akan berikan pertolongan kepada mereka. Kemudian di antara hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah, ayat yang sering kita dengar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya dan cinta kepada orang-orang yang menyucikan dirinya. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum bima fihi minal Qur'anil Karim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, ayuhal hadirun, rahimani wa rahimakumullah. Siapakah mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang Allah cintai karena mereka bertobat kepadanya. Kata para ulama, orang-orang yang bertobat itu adalah orang-orang ar-ruju'u anil ma'siyah ila ta'atillah. Adalah orang-orang yang kembali di saat sebelumnya mereka terombang-ambing dengan dosa, dengan kemaksiatan, kembali kepada Allah, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam urusan taubat ada dua hal yang perlu kita pahami. Kita bertobat kepada Allah dari sesuatu yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kata para ulama, mereka mengatakan syarat-syarat diterimanya taubat seseorang itu tergantung dosanya. Maka ketika dosa yang dilakukan itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Allah seperti pelaksanaan salat, seperti pelaksanaan haji, ibadah-ibadah yang berhubungan dengan hak Allah, perzinahan, na'udzubillah, tidak boleh berzina, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang berzina, maka dia melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ulama mengatakan taubat syaratnya itu 3. Yang pertama, dia menyesali perbuatan dosanya, kemudian menghentikan perbuatan dosanya dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya dan menghilangkan sebab-sebab kenapa dia bisa melakukan dosa tersebut. Maka contohnya seperti perzinahan. Dia ketika bertobat dari perzinahan, yang pertama harus menghentikan perzinahannya, yang kedua menyesali perbuatan zina tersebut, yang ketiga adalah menghentikan maksiatnya, bertekad kemudian menghilangkan sarana-sarananya. Kenapa saya bisa terjatuh kepada sebab ini? Oh, karena saya bergaul dengan seseorang. Oh, karena saya sering menonton film-film yang seperti ini. Maka ketika dia benar-benar bertaubat kepada Allah, maka hilangkan semua sarana-sarana yang menyebabkan dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang berdosa dan dosa tersebut berhubungan dengan hak-hak manusia, maka syaratnya adalah 4 kata para ulama. Yang 3 yang tadi, yaitu menghentikan dosanya, menyesali berdosanya, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut, dan yang keempat adalah meminta kehalalan dari orang yang pernah dia zalimi dari dosa kepada manusia. Dan ini berat. Dosa kepada manusia ini berat.
pernah menggibah seseorang, pernah menjatuhkan kehormatan seseorang, pernah mencuri harta seseorang, pernah mencaci maki seseorang. Semua dosa ini kalau ada orang ingin bertobat maka harus minta kehalalan dari orang yang dia zalimi. Maka para ulama mengatakan antara dua dosa yang ada ini, antara dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia, maka lebih mudah cara bertobat ketika dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pemaaf. Bukan berarti dilegalkan dan diperbolehkan, bukan, akan tetapi membandingkan dua hal. Maka ketika ada seseorang melakukan dosa di masa mudanya, Darmaji Dahar 5 ngakunya 1. Ketika di masa-masa SMP, SMA, dia mencuri harta di sana kepada pemilik kantin dan sebagainya. Ketika bertobat di usia yang ketika tua, apakah tobatnya bisa cukup dengan istighfar yang banyak kepada Allah? Tidak akan cukup, kecuali dia minta kehalalan dari orang-orang yang pernah dia zalimi, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat kepadanya. Dan di antara sebab-sebab yang lain seseorang mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia orang-orang yang sabar, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan innallaha yuhibbus sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Bersabar dalam 3 hal. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Kita taat kepada Allah membutuhkan kesabaran yang kuat. Yang kedua adalah bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika orang lain terombang-ambing dalam kemaksiatan dan dosanya, mereka menikmati dosanya. Kita melihat itu dalam syahwat, kita ingin mengikuti jejak mereka. Akan tetapi hati mengatakan sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bersabar di atas ujian-ujian, takdir-takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran tanpa batas kepada orang-orang yang bersabar dalam kehidupan dunia ini. Sehingga dalam Al-Quran sudah diuraikan banyak, dalam hadis Nabi SAW diuraikan banyak mereka-mereka yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah orang yang mendapatkan cinta Allah adalah orang yang berteman dengan Al-Quran. Tanyakan diri kita, apakah kita berteman dengan Al-Quran atau tidak. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban Allah dibarengi dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang bertobat, orang-orang yang menyucikan diri, kemudian orang-orang yang bersabar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang tawakal kepadanya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berlaku ihsan. Dan Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بعزتك أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل زمان ومكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين مجاهدين في فلسطين وفي غزة. اللهم وحد صفوفهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين ووفقهم جميعا لتحكيم شريعتك وللعمل بكتابك والالتزام بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة